selamat pagi, shalom buat anak-anak kelas 4 SD. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama dalam ruang belajar kita, sekalipun secara online. Tetapi anak-anak, mari kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, ya. Sebabnya saya ibu akan bawa kita anak-anak untuk belajar pagi hari ini firman Tuhan yang ada. Itu sebabnya sebelum kita mengawali pelajaran kita di pagi hari ini, saya akan membawa anak-anak berdoa terlebih dahulu. Oke, mari siapkan hati kalian bersama, ya. Siapkan hati kalian, berdoa, tutup mata, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan baik buat kami semua, sehingga di dalam mengawali proses belajar mengajar pada hari ini, di tahun ajaran yang baru ini, kami anak-anak kelas 4 SD akan mengikuti kegiatan melalui online. Tuhan tolong beri kami kekuatan, kesungguhan di dalam belajar. Roh Kudus tolong kami supaya setiap kebenaran firman-Mu kami mengerti dan kami memahami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi guru kami, urapi anak-anak yang belajar di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum Ibu bawa kita memahami firman Tuhan, saya ajak anak-anak semua untuk menyanyikan sebuah lagu, ya. Lagu, kita naikkan lagu ini bersama-sama. Tentunya anak-anak mungkin sudah banyak yang tahu lagu ini. Mari yuk kita nyanyi bersama-sama lagu ini dengan rasa sungguh, dengan rasa hormat kepada Tuhan, sehingga pujian ini boleh menjadi berkat buat kita. Amin. Oke. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, oleh kasih karunia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Haleluya. Ya, kita bersyukur lewat pujian ini begitu memberkati kita. Nah, anak-anak, lewat pujian ini Ibu mau bertanya kepada kita. Ayo, siapa yang paham tentang lagu ini, isi dari lagu ini, ya? Karena lagu ini begitu luar biasa, ya. Dia menceritakan bagaimana Allah hadir bagi kita di dalam segala hal oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Allah Roh Kudus hadir menyertai setiap kita orang percaya. Namun sebelumnya kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Ayo anak-anak bisa buka Alkitabnya dan kita sama-sama baca ayat ini ya di rumah masing-masing. Kalian bisa baca di dalam Kejadian
pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Ibu akan bacakan dan semua anak-anak di rumah menyimaknya. Oke, ayat 28 dari Kejadian pasal 1 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Haleluya. Oke, kita sudah baca ayat pokok kita di pagi hari ini ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 ya. Tema hari ini adalah sungguh Allah Maha Hadir ya. Jadi tentang apa itu Allah Maha Hadir? Apa artinya Allah Maha Hadir? Kita harus tahu dulu ya, Allah yang Maha Hadir itu Allah yang seperti apa? Mungkin kita nggak ngerti ya, tetapi mari ya anak-anak perhatikan ya tentang penjelasan ibu yang akan disampaikan buat anak-anak pagi hari ini. Allah Maha Hadir ya, itu bicara tentang sifat Allah ya. Allah memiliki banyak sifat yang luar biasa ya. Allah memiliki sifat yang begitu luar biasa ya. Selain Allah Maha Hadir, dia juga Maha Kuasa ya. Maha Kuasa, omnipoten ya. Allah Maha Hadir itu omnipresent ya. Dan dikatakan Allah Maha Tahu, omniscient ya. Dan masih banyak lagi ya. Allah itu kudus, Allah itu baik ya. Bahkan juga Allah itu adil ya. Allah itu ya, dia melakukan banyak hal yang luar biasa ya. Itu sebabnya yang perlu kita anak-anak pahami di pagi hari ini tentang pelajaran Allah Maha Hadir, yaitu ibu akan menjelaskan Allah adalah roh ya. Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah roh ya. Allah roh yang tidak terbatas ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas dan dia Maha Hadir. Apa artinya? Allah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Allah kita tidak dapat dibatasi ya keberadaannya ya, melampaui segala ruang dan waktu ya. Jadi Allah nggak bisa dibatasi oleh ruangan ya, sehingga kita saya akan bikin rumah untuk Tuhan, nggak bisa ya, karena Allah kita dia keberadaannya melampaui ruang dan waktu. Nah, Allah berada di segala tempat dalam waktu yang sama. Jadi kalau hari ini misalnya ya, pada jam yang sama dia ada bersama ibu, dan pada jam yang sama juga ada dia bersama dengan adik-adik ya. Jadi itulah kenapa Allah disebut Allah Maha Hadir ya. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa dalam waktu yang bersamaan dia hadir di segala tempat ya, karena Allah kita adalah Allah roh. Apa anak-anak? Allah kita Allah roh ya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah roh. Nah, Allah berada di segala tempat dan waktu yang sama. Ia secara utuh berada dimanapun dalam waktu yang sama ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup ya. Dia nggak jauh dari kita ya. Makanya ada pujian berkata bahwa Allah hanya sejauh doa ya. Tahu nggak siapa yang tahu lagu itu? Allah hanya sejauh doa. Nah, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, dia ada bersama kita ya. Ketika kita sementara menyembah Tuhan, sementara kita datang kepada Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada di sana ya. Itu sebabnya Allah tidak jauh dari kita, masing-masing setiap pribadi kita. Nah, sebab di dalam kita ya, dia hidup di dalam kita dan kita bergerak dan ya, kita ada ya. Itu sebabnya kita bersyukur ya. Kita bersyukur karena Allah yang Maha Hadir ya, Maha Ada itu ya, dikatakan kita dapat datang beribadah kepada Allah kapan saja ya.
bukan hanya pada hari Minggu saja kita datang kepada Tuhan, tetapi dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu kita bisa datang kepada Tuhan ya. Bahkan ketika engkau sedih, mungkin ketika engkau ada dalam keadaan sendiri ya, engkau mungkin lagi merasa takut, engkau merasa cemas, dan engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa, Tuhan Allah Roh itu ada bersama dengan kalian ya. Itu sebabnya jangan sampai kita menjadi takut ya, jangan sampai kita tidak percaya kepada Tuhan ya. Allah kita tidak terlihat oleh mata jasmani kita, mata kita ini, tetapi Allah kita hadir, dia tahu apa yang kita alami. Nah, pagi hari ini ya, lewat pembacaan dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 dijelaskan tentang bagaimana Allah hadir itu. Ya, coba anak-anak bisa menjelaskan tidak bagaimana Allah yang Maha Hadir itu dalam hidup kalian? Pernah nggak? Siapa yang merasakan bahwa Allah hadir dalam hidup saya gitu ya? Allah ada ketika saya lagi sendiri ya, ketika saya takut, ketika saya merasa sedih ya, dia ada, dia menolong saya, dia hadir pada saat saya berulang tahun ya, dia hadir ketika saya dalam keadaan sakit. Siapa yang pernah merasakan kehadiran Allah dalam diri kita? Ayo, siapa yang punya pengalaman dengan Tuhan ya? Karena Tuhan tidak hanya datang kepada orang-orang dewasa, tetapi Allah juga hadir kepada setiap orang, kepada siapapun dia, kepada anak-anak sekalipun. Dia sangat mengasihi kita. Ya, itu sebabnya sejak awal penciptaan alam semesta beserta dengan segala isinya, termasuk kita manusia, Allah sudah menunjukkan kehadirannya. Ya, makanya di dalam ayat yang ke-28 dan 29 yang kita sudah baca tadi dikatakan di sana apa Allah berkata? Allah memberkati mereka, ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, ya. Sehingga dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, luar biasa Allah kita ya. Dia bukan hanya hadir menciptakan manusia, tetapi Allah juga mau kita berkuasa atas segala ciptaannya. Luar biasa Allah hadir. Nah, kehadiran Allah bukan hanya melalui alam semesta yang dia sudah jadikan ya, tetapi juga melalui segala peristiwa kehidupan manusia ya. Jadi Allah selalu hadir di dalam setiap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh setiap manusia ya. Itu sebabnya mari kita belajar memiliki rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan ya, rasa cinta akan Tuhan ya. Jangan kita bermain-main lagi dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat ya. Siapa bilang ya Tuhan tidak lihat? Tuhan lihat ya. Tuhan di sorga dia melihat setiap apa yang dilakukan oleh manusia ya. Bahkan dia bisa murka ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa ya. Setiap apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada konsekuensinya, ada ganjarannya yang Tuhan berikan ya. Dan Allah hadir dalam segala keadaan ya. Dia hadir untuk menolong ya, dia hadir untuk menegur manusia supaya manusia berbalik dari cara hidupnya yang jahat. Nah, anak-anak di pagi hari ini ya, lewat apa yang sudah kita pelajari di dalam kitab Kejadian ya, bahwa Allah hadir bukan hanya dia menciptakan manusia, tetapi dia juga memberikan manusia hak penuh untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi ya, berkuasa ya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk memelihara segala ciptaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita manusia. Nah, di dalam Mazmur pasal yang 104 ya, di dalam kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, anak-anak boleh baca di sana, dan ibu memberikan tugas kepada kalian untuk bisa setiap anak bisa mengambil satu atau dua ayat ya, menjadi ayat ayat emas kalian ya. Tugas kalian yang pertama adalah membaca di dalam Mazmur 104 ya. Perhatikan, boleh catat ya, baca kitab Mazmur pasal 104
ayat 1 sampai 35. Dari ayat 1 sampai 35 itu kalian bisa ambil satu atau dua ayat sebagai ayat favorit kalian, ya, sebagai ayat emas atau ayat kesukaan kalian. Karena Allah di dalam ayat-ayat itu di mana luar biasa karya Allah bagi setiap manusia, dan kalian bisa ambil setiap anak satu dua ayat, ya. Nanti ayat-ayat itu kalian bisa tulis, ya, ayatnya ayat mana, pilih aja satu atau dua ayat, terserah, ya, dari ayat 1 sampai 35 boleh pilih 1 sampai 2 ayat boleh, dan ayat itu bisa kalian baca, ya, dan kalian renungkan, ya, dan kalian bisa menjadi ayat emas buat kalian, ya. Lalu apa manfaat dari kehadiran Allah, ya? Setelah kita belajar tentang kehadiran Allah, ya, arti daripada Allah yang Maha Hadir itu, ya, nanti kita bisa mendiskusikan, anak-anak bisa diskusikan kepada orang tua atau kepada kakak mungkin di rumah, ya. Kalian bisa diskusikan manfaat dari kehadiran Allah, ya, dengan kehadiran melalui alam semesta ini, ya, dengan berbagai peristiwa alam, misalnya melalui matahari, bagaimana Allah hadir di dalam karya Tuhan melalui matahari itu, atau yang kedua melalui hujan, bagaimana kehadiran Allah melalui hujan, baru melalui tumbuh-tumbuhan, ya. Kita belajar di sana bagaimana Tuhan mengerjakan karyanya yang luar biasa. Nah, itu sebabnya kita belajar bagaimana karya Tuhan, ya, Dia menciptakan karyanya yang luar biasa, dan kalian bisa lihat dari penciptaan Tuhan atas alam semesta ini, dan kalian bisa diskusikan itu kepada orang tua, kalian bisa bertanya kepada orang tua bagaimana Allah hadir melalui matahari, ya, Allah hadir melalui hujan, ya, Allah hadir melalui tumbuh-tumbuhan, bagaimana caranya, ya, kalian bisa diskusikan itu, ya, itu adalah tugas kedua, diskusikan sehingga kalian memahami, ya, bagaimana kehadiran Allah bagi kita manusia, bagi alam semesta. Nah, tugas kalian, ya, nanti kalian mencatat, ya, menulis, ya, kalian bisa hasil diskusi kalian kepada orang tua atau kakak atau siapapun di seluruh anggota keluarga kalian, hasilnya bisa kalian kirim ke ibu nanti, ya, mau secara kertas boleh, ya, atau boleh kalian foto juga boleh, nanti kirim ke WA ibu, ya. Jadi tugas kalian adalah hasil dari diskusi kalian kepada orang tua. Tadi mana ya, sebentar, ya, ini jadi ini ada contoh, ya, ibu bisa ini contoh manfaat bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Matahari itu manfaatnya apa, ya, manfaat matahari. Baru yang kedua manfaat hujan, ya, manfaat hujan. Baru yang ketiga adalah manfaat tumbuh-tumbuhan, ya, di dalam bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi 3 ini kalian bisa kerjakan tugas di rumah ini, dan nanti hari Sabtu, ya, Sabtu boleh kalian kumpul baik via WA atau secara kertas juga nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa kirim, bisa secara kertas, kalian hasilnya setelah selesai kalian foto dan kalian bisa kirim ke ibu. Nah, ini, ya, kalian tulis, ya, hasil diskusi kalian bersama orang tua atau kakak atau om atau tante kalian di rumah, ya, bertanya bagaimana Allah hadir dalam melalui matahari, Allah hadir melalui hujan, dan manfaat matahari itu apa, manfaat matahari bagi, nanti ibu share dulu, nanti ibu foto dan ibu bisa kasih pada anak-anak, ibu share, ya. Itu tugas kalian. Nah, yang kedua, yang pertama tadi, ya, tugas di mana kalian harus membaca kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35, baca semua. Tetapi kalian bisa ambil 1 atau 2 ayat untuk menjadi ayat favorit kalian, ya, menjadi ayat pegangan kalian, ayat emas kalian. Kalian baca ayat favorit itu, ya, kalian baca ayat favorit itu, dan kalian bisa orang tua bisa video, ya, orang tua video hasil bacaan anak terhadap
firman Tuhan yang sudah menjadi ayat emasnya 1-2 ayat aja, nggak usah semua, tetapi kalian harus baca semua ya. Dari ayat 1 sampai 35 boleh baca semua, tapi hanya 1-2 ayat aja menjadi ayat favorit. Nah, ayat favorit itu kalian baca dan buatlah video, kirim kepada ibu. Oke, hanya 2 tugas itu saja ya, sehingga kalian bisa memahami bagaimana Allah hadir bagi kita manusia ya. Allah hadir dalam segala situasi, di dalam keadaan apapun, bahkan di jam dan waktu yang berbeda, dia hadir dan dia mengasihi kita ya. Dia ingin menunjukkan kasihnya kepada setiap kita. Nah, di dalam Pemazmur 104 itu ayat 1-35, di mana peristiwa penciptaan menjadi bukti kehadiran Allah ya. Peristiwa Allah menciptakan dunia ini menjadi bukti bahwa Allah hadir. Nah, dengan ciptaannya kita dapat merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Nah, itu bisa kita tuangkan dalam tugas-tugas tadi ya. Bagaimana Allah, bagaimana manfaat matahari ya, bagaimana manfaat hujan bagi tumbuhan, bagi manusia dan lain-lain. Kalian bisa kerjakan tugas itu dan kalian bisa kumpulkan kepada ibu pada hari Sabtu. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita pagi hari ini ya, tentang apa tadi? Tentang Allah Maha Hadir ya. Allah kita Allah yang tidak terbatas, Allah kita Allah Roh, Allah yang selalu hadir, keberadaannya melampaui ruang dan waktu. Dia tidak terbatas. Kalau kita manusia ini terbatas ya, manusia kita terbatas. Kita melakukan sesuatu karena sudah ada dulu, tetapi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya, bahkan dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa pikirkan ya. Oke, kalau anak sudah memahami pembelajaran kita pagi hari ini tentang Allah Maha Hadir ya, kalian bisa baca ayat-ayatnya nanti. Dan mari sebelum kita tutup perjumpaan kita, saya akan mengajak anak-anak untuk kita berdoa bersama. Semua tutup mata, lipat tangan, ikutin ibu berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami pada pagi hari ini dalam mempelajari firman Tuhan. Roh Kudus, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan untuk dapat memahami firman Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Roh-Mu Tuhan memenuhi seluruh hidup kami, sehingga lewat firman Tuhan kami boleh bertumbuh iman kami bahwa Allahku yang kusembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam situasi apapun Engkau hadir dan Engkau menolong kami. Itu sebabnya Tuhan ajar kami percaya, ajar kami mengimani Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari-hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang membawa kami kepada hal-hal yang luar biasa. Tuhan tolong iman anak-anak-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang ada, biar mereka makin kuat di dalam Tuhan, dalam iman kepada-Mu Tuhan. Berkati pertemuan kami, Tuhan memberkati kami semua, baik anak-anak-Mu, baik hamba-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, akhiri pertemuan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan dan makan yang sehat ya, supaya terhindar dari virus-virus. Oke, shalom, selamat pagi.